Yap, balik lagi di After Sunday Official yang udah 3 bulan gak upload. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang sesuatu hal yang cukup urgen, ya urgen banget sih sebenarnya, urgent. Jadi kali ini aku mau bahas tentang karya ilmiah yang secara khusus itu kita bakalan ngomongin tentang skripsi yang menjadi tugas bagi para mahasiswa tingkat akhir yang harus dipenuhi demi mendapat gelar sarjana. Tapi aku nggak bakalan bahas tentang struktur skripsi, ya sistematika penulisannya, dan lain-lain karena aku rasa itu udah diajarin ya sama dosennya. Teman-teman semua pasti mau program studi apapun atau jurusan apapun itu ada yang namanya mata kuliah bahasa Indonesia dan pasti diajarin tentang tata bahasa gitu ya, cara nulis yang baik dan benar dan perintilan-perintilannya. Oke, jadi aku mau bahas tentang literatur. Nah, buat teman-teman yang masih asing dengan istilah literatur, silakan buka KBBI-nya. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, BTW. Takutnya juga nggak tahu KBBI itu apaan gitu kan. Jadi, yang namanya kita ngerjain karya ilmiah, kita bikin makalah atau proposal, proposal apapun ya gitu, mau proposal penelitian, proposal lomba, atau ya proposal-proposal lainnya. Terus juga ketika kita bikin skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah jenis apapun, ya tentunya harus memiliki rujukan yang menjadi penguat argumen kita atau pendapat kita di dalam tulisan yang kita buat itu. Yang dalam tanda kutip adalah karya ilmiah nih. Nah, rujukan itulah yang biasanya disebut sebagai literatur. Bukan. Maksudnya dari rujukan itu kita akan mendapatkan literatur. Nah, gitu deh. Pokoknya bahasa mudahnya ada rujukan, ada literatur, ada rujukan. Gitu. Kita nggak mungkin bisa dapat literatur kalau kita tidak merujuk sebuah teori atau sebuah pernyataan dari literatur tersebut. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke topiknya, yaitu strategi mendapatkan 50 literatur dalam waktu kurang dari 1 bulan. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau literatur itu adalah sumber rujukan atau sumber kutipan dari karya yang sedang kita buat, ya karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi gitu. Jadi teman-teman ketika mengutip sebuah pernyataan ahli misalnya atau sebuah teori misalnya, nah kutipan itu pasti berasal dari sebuah sumber bacaan yang disebut literatur. Hanya saja anak bahasa banget kan cuy. Gini, banyak banget mahasiswa atau bahkan mungkin pelajar ya gitu yang menganggap bahwa literatur itu harus buku gitu ya, harus buku cetak yang memiliki ISBN atau mungkin yang diterbitkan oleh PTA, PTB. Wah, itu tuh beban banget tuh kalau udah harus seperti itu ya. Nah, balik lagi tadi, hal pertama yang harus teman-teman ketahui atau strategi yang harus teman-teman lakukan itu adalah pahami apa itu literatur. Nah, sekarang buka Kamus Besar Bahasa Indonesianya atau KBBI ya, atau ya searching di Google aja juga nggak apa-apa gitu kan kalau nggak punya KBBI di HP-nya atau di rumahnya gitu yang cetakan lagi. Nah, jadi pengertian literatur di dalam KBBI itu kurang lebihnya gini. Ya, literatur adalah sekumpulan bahan bacaan dalam berbagai aktivitas baik secara intelektual maupun rekreasi. Jadi nggak ada tuh yang dibilang literatur itu harus buku, apalagi harus ber-ISBN yang gimana-gimana. Apaan sih? Kaget gue. Terus nggak ada juga tuh literatur yang ya pokoknya literatur itu macam-macam gitu. Ya, ngerti kan maksudnya? Jadi buku itu literatur. Ya, buku cetak nih yang ber-ISBN dan yang diterbitkan oleh PTA, PTB, PTC gitu. Kemudian electronic book atau buku elektronik atau e-book itu juga literatur. Artikel ilmiah
artikel ilmiah tahu kan? Artikel ilmiah itu istilahnya kalau biar teman-teman mudah paham ya, ini kita definisi secara harafiah aja, adalah skripsi yang berbentuk artikel gitu. Skripsi, tesis atau disertasi yang sudah berbentuk artikel yang lebih singkat. Kan kalau skripsi atau tesis atau disertasi itu kan tebel ya, ratusan halaman biasanya. Nah, tapi kalau artikel ilmiah ini adalah versi singkatnya. Jadi kita bisa baca kalau ibarat novel itu sinopsis dari skripsi itu tuh ada di artikelnya gitu. Tapi artikelnya juga bagus, mantap gitu loh. Dia bisa mewakili ratusan halaman skripsi atau tesis atau disertasi yang dikerjakan gitu. Jadi itu artikel ilmiah ya, bukan jurnal. Nih biasanya mahasiswa mengenalnya itu dengan istilah jurnal, padahal jurnal itu adalah tempat di mana kita dapat mengakses artikel itu, bukan lembar itunya yang dikatakan jurnal gitu. Terus juga yang bisa jadi literatur itu juga tulisan-tulisan di situs-situs tertentu gitu ya. Situs-situs itu bukan berarti blog-blog yang sembarangan gitu ya teman-teman. Nah, blog-blog sembarangan itu kayak gimana sih? Blog-blog yang sembarangan itu yang gak jelas gitu loh, yang sumbernya dari mana, penulisnya siapa, yang bisa jadi ketika sedang nulis konten di blognya itu si blogernya ini sedang buang air mungkin atau lagi di mana gitu kan, yang pokoknya sedang tidak dalam keadaan yang mantap gitu untuk menulis, apalagi jika dia bukan seorang doktor atau bukan seorang profesor gitu. Nah, tapi kalau blognya itu punya seorang profesor perguruan tinggi tertentu, guru besar gitu ya, nah itu boleh dijadikan literatur. Sah-sah aja sih, nggak ada yang larang gitu. Cuma kadang memang ada beberapa kampus atau bahkan beberapa dosen yang tidak menganjurkan untuk mengutip dari blog, harus buku katanya gitu. Jadi udah paham kan tentang makna literatur? Nah, jadi dimanapun teman-teman mencari definisi literatur, itu nggak ada yang dikatakan harus buku cetak ber-ISBN. Nggak ada, ya. Lalu di mana sih letak literatur? Nah, letak literatur itu dalam karya ilmiah adanya di daftar pustaka gitu. Jadi yang daftar pustakanya A to Z, ya ilah, A to Z, A bahasa Indonesia, Z bahasa Indonesia, to bahasa Inggris. Ya pokoknya A sampai Z itu yang namanya literatur gitu ya teman-teman. Lanjut. Setelah teman-teman paham apa itu literatur, selanjutnya teman-teman harus pahami lagi judul penelitian yang teman-teman pilih. Kan gak mungkin ya kita misalnya pengen meneliti tentang politik, tapi pengayaan kita tentang politik itu kurang. Kita malas belajar, kita malas baca, malas cari tahu gitu. Main gadget itu cuma dimanfaatin untuk main sosial media. Oh, itu gitu ya, gemes kalau sama orang kayak gitu. Taunya cuma main sosmed, tapi begitu ditanya A, I, U, E, O bingung, padahal di HP-nya ada Google gitu kan. Pentingnya memahami judul penelitian itu adalah hal yang paling vital kalau menurut aku dalam kita menggarap sebuah penelitian ya, dalam kita menulis sebuah karya ilmiah, khususnya skripsi gitu. Karena judul ini adalah hal pertama yang akan kita ajukan ke dosen pembimbing akademik kita gitu, apakah diterima atau tidak ya, yang kalau bahasa kerennya itu di ACC nggak sih sama dosen PA. Ketika kita mengajukan hal itu kepada dosen PA kita, hal pertama yang akan mereka tanyakan pada umumnya itu adalah ini tentang apa, kajiannya bagaimana, terus mengapa objeknya harus ini gitu. Jadi teman-teman harus paham nih, ketika teman-teman ingin meneliti tentang kesehatan, teman-teman harus paham tentang kesehatan itu tuh yang menjadi fokusnya, misalnya kesehatan masyarakat atau kesehatan pegawai gitu ya, nggak begitu ngerti juga sih tentang kesehatan, itu contoh. Sumber paling mudah untuk kita bisa mendapatkan literatur yang dalam tanda kutip adalah buku cetak itu perpustakaan. Di perpustakaan kan banyak buku-buku, rak-rak gitu kan, yang kita bisa milih mau studi apa aja. Tapi nggak semua perpustakaan itu punya fasilitas yang lengkap gitu loh. Ada yang bukunya nggak ada di perpustakaan itu, kemudian juga ada yang bukunya yang pengenin sama dosen misalnya itu terbitan tahun 2020 misalnya, tapi di perpustakaan itu masih yang lama gitu, yang 99, meskipun itu cetakan ulang, tapi
tentunya dari editor mungkin ada perbaruan gitu ya, mungkin gitu. Ya pada intinya di perpus itu kadang nggak lengkap, udah itu sih. Nah cuma sangat disarankan untuk teman-teman yang mungkin studinya itu banyak gitu ya, diteliti sama masyarakat, sama mahasiswa, kemungkinan besar buku-bukunya itu akan sangat mudah ditemukan di perpustakaan. Misalnya tentang politik, tentang kesehatan, tentang hukum, ekonomi, nah itu biasanya banyak banget di perpustakaan. Tapi kalau kayak studi tentang humaniora nih, kayak bahasa, sastra, seni, itu ya Allah itu cukup susah Joy. Bahkan di perpustakaan universitas aku juga susah banget gitu nyarinya. Oke, itu ya yang ketiga, lanjut. Kan sekarang gini ya, sekarang kan corona nih corona masih liburan gitu kan di Indonesia. Nah, kalau yang di kampung-kampung sih toko buku mungkin kalaupun ada mungkin satu gitu. Cuma kalau yang tinggalnya di kota itu pasti banyak toko buku. Ada 5, mungkin ada 6 toko buku atau bahkan lebih gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya udah nggak dapet di perpustakaan itu bisa ke toko-toko buku tuh. Itu nyari buku cetak gitu ya. Ini kita masih ngomongin buku cetak teman-teman. Jadi usaha dulu kita untuk bisa dapetin buku cetak. Ntar kalau udah mentok banget nih, kita udah susah banget aksesnya, baru kita memanfaatkan yang selanjutnya ya. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai. Oke? Balik lagi, survei ke toko-toko buku gitu. Survei di sini ya boleh sekalian langsung beli sih kalau ada, tapi kalau nggak ada ya udah gitu, cari ke toko buku lain. Cari misalnya kalau sedang membutuhkan buku metodologi penelitian, kalau di toko buku A nggak ada, pindah ke toko buku B, pindah ke toko buku C gitu ya. Jangan sungkan gitu untuk ke kakak-kakak penjaga tokonya kalau nggak jadi beli gitu, karena emang yang kita cari nggak ada gitu kan. Yang kelima, seumpamanya teman-teman udah ke perpustakaan bukunya nggak dapet, terus juga ke toko buku nggak ada juga dijual. Nah, sekarang kan teknologi udah canggih, rata-rata udah pada pakai gadget. Ya iyalah ya, kan nggak mungkin bisa nonton video ini, ya bisa sih, maksudnya yang nonton video ini pasti pada pakai smartphone gitu kan, yang macam-macam mereknya itu. Dan sekarang juga udah banyak banget developer yang mengembangkan macam-macam aplikasi yang pastinya aku yakin sih di gadget teman-teman pasti ada aplikasi ini nih gitu loh, aplikasi belanja online ya kan, yang ada inisialnya T, inisialnya S, inisialnya B, inisialnya L, macam-macam pokoknya, banyak banget kan sekarang di Indonesia. Dan dan kalau aku pribadi itu biasanya belanja buku untuk keperluan karya ilmiah itu dari yang inisialnya T nih, karena di yang inisialnya T itu biasanya banyak diskonnya, banyak promonya, kuponnya banyak, terus juga ongkirnya murah gitu kan. Ya lebih cocok lah dengan kantong mahasiswa. Teman-teman juga ya boleh pakai yang inisial T, ya boleh banget, malah direkomendasiin gitu, karena ya buat ngasih untung ke developernya. Apa sih ya, pokoknya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ya intinya itu tadi ya, kalau udah nggak dapat di perpustakaan, udah nggak dapat di toko buku yang di dunia nyata gitu, ya belanja online aja. Meskipun kadang kita nggak dapat buku yang original, tapi seenggaknya kita udah usaha. Dan ya meskipun buku itu nggak original ya, misalnya yang di toko online itu, yang penting itu isinya dan ilmunya gitu. Jangan lihat kertasnya, covernya atau gimana, tapi yang penting isinya itu sama dengan yang original, sehingga ilmu atau manfaat literasi yang kita dapat itu sama dengan yang ada di buku cetakan original gitu ya. Lanjut. Oke, kita sudahi tentang buku cetak nih ya, perjuangan untuk mendapatkan buku cetak. Nah sekarang kita manfaatin nih teknologi yang sudah disuguhkan oleh para orang-orang cerdas di luaran sana. Mereka menciptakan sebuah platform yang sangat luar biasa yang bernama gimana ya, nggak ngerti, yang bernama Google. Nah, jadi hal selanjutnya yang harus teman-teman pahami itu adalah konsep search engine Google. Betul nggak sih pronunciation-nya? Nggak tahu lah ya. Pokoknya pahami konsep pencarian atau berselancar di Google, gitulah intinya.
Nah, banyak dari kita yang memanfaatkan Google ini hanya untuk sekadar misalnya mencari definisi gaya bahasa, definisi diksi, definisi literatur. Padahal fungsi Google mah lebih dari itu. Apalagi yang kalau manfaatin Google itu cuma buat download, buat streaming gitu kan. Nah, please sekarang ya karena yang diharapkan sekarang adalah generasi yang intelektual ya, wis asik. Jadi manfaatkanlah Google itu sebagai media belajar yang dapat menunjang teman-teman untuk menggarap penelitian gitu ya, untuk yang lagi ini nih yang sedang berjuang untuk skripsi atau yang sedang ingin merencanakan untuk menggarap skripsi gitu. Jadi pahami konsep search engine Google. Misalnya nih kita ingin mencari kita mau meneliti tentang kesehatan misalnya kan. Nah, yang dicari di Google itu jangan hanya sekadar definisi kesehatan, fungsi kesehatan, manfaat kesehatan. Oh gitu ya. Oh iya udahlah pokoknya itu. Ya, anak bahasanya agak sensitif kalau salah ngomong. Cari misalnya nih kalau mau dapat yang tepat sasaran gitu, yang langsung, yang nggak pusing lagi lama-lama di Google, kesehatan atau skripsi tentang kesehatan atau skripsi kesehatan PDF. Nah, itu biasanya langsung dapet tuh, yang langsung bisa di-download, disimpan sebagai dokumen berformat PDF di komputer atau di gadget kita gitu ya, yang pakai gadget. Nah, terus ngambilnya ya kalau udah dapet nih, misalnya dapat satu skripsi tentang kesehatan, itu ngambilnya juga dilihat-lihat tuh sumbernya. Jangan yang dari blog-blog sembarangan gitu, blog-blog yang domainnya itu blablabla.com gitu. Nah, jangan. Kalau bisa ya, dan pasti ada sih gitu ya, pasti ada karena aku juga sering banget main-main di Google gitu kan, berpetualang di Google. Pasti ada yang domainnya itu .ac.id. Nah, itu biasanya adalah situs perguruan tinggi. Jadi, yang ada atau yang bersumber dari situs itu pasti kredibel. Misalnya dari www.untan.ac.id. Nah, itu tandanya skripsi yang berasal dari Universitas Tanjung Pura gitu. Nah, demikian juga dari kampus-kampus lain, misalnya www.uny.ac.id, www.itb.ac.id. Nah, itu kalau benar ya nama situsnya, kalau salah dikoreksi aja di bawah. Nah, jadi gitu teman-teman. Pahami konsep search engine-nya. Jangan cuma nyari sebatas definisi. Kata kuncinya itu harus lengkap gitu. Kalau teman-teman mau cari skripsi, misalnya yang sama dengan punya teman-teman, biar teman-teman mudah untuk belajar dari, atau itu bisa dijadikan sebagai referensi, harus lengkap gitu. Yang selanjutnya, ini karena Google itu perusahaan yang keren banget ya, platform yang luar biasa, jadi teman-teman harus paham dengan fitur yang satu ini, yaitu fitur Google Books atau Google buku-buku, books karena ada S di belakangnya jadi buku-buku gitu ya. Nah, di Google itu ada yang namanya fitur Google Books. Nah, di situ biasanya terdapat buku-buku elektronik gitu atau e-book. Ada yang bisa diakses secara full, ada yang bisa diakses secara setengah gitu ya, nggak sampai halaman terakhir. Ada juga yang kita harus beli. Nah, biasanya yang udah bisa diakses secara full itu buku-buku yang udah ini legal gitu ya, e-booknya itu udah legal. Jadi kita bisa akses secara full, kita bisa baca dari awal sampai halaman terakhir gitu. Tapi nggak bisa di-download. Nah, kalau mau download dari Google Books itu kita harus punya yang namanya aplikasi bawaan. Aku kurang tahu sih nama aplikasinya apaan. Teman-teman bisa cari aja di Google. Sebagai PR harus paham konsep search engine Google, oke? Nah, tips dari aku supaya teman-teman bisa enak gitu ya mengakses buku yang udah teman-teman dapat dari Google Books itu kalau yang pakai Google Chrome atau Chrome, teman-teman cukup Ctrl D dan klik Save ketika udah muncul jendela jendela bookmarks-nya gitu. Jadi teman-teman bisa simpan aja halamannya, nggak perlu download bukunya. Nanti ketika pengen baca, tinggal buka Google Chrome-nya dan pergi ke bookmarks dan di situ langsung klik halaman yang udah teman-teman simpan gitu. Lalu cara nyari bukunya gimana nih, Share?
Cara nyari bukunya ya ketik aja di kata kunci di kolom search itu kan, kata kuncinya diketik. Misalnya teman-teman cari buku metodologi penelitian, ya ketik di situ metodologi penelitian. Nanti muncul deh tuh. Kalau bukunya terkoleksi di Google Books, pasti akan ada dapat gitu. Nah, cuman yang jadi problemnya adalah apakah buku itu bisa kita akses secara full atau tidak. Paham kan? Yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah teman-teman harus paham konsep mengenai fitur Google Cendekia asik atau Google Scholar. Ini aksen apaan? Pokoknya Google Scholar kalau kata Amerika gitu, aksen Amerika, Inggris. Nah, jadi fitur Google yang keren itu yang bisa membantu kita untuk belajar bukan hanya Google Books, ya, tapi juga ada Google Cendekia atau Google Scholar yang di situ teman-teman bisa mencari bahkan tulisan-tulisan atau artikel-artikel ilmiah milik dosen teman-teman atau mungkin punya kerabat kita juga ada di situ, bisa dijadikan sebagai literatur. Hanya saja yang menjadi pertanyaan apakah relevan atau tidak. Nah, teman-teman harus pintar-pintar memanfaatkan Google Scholar karena di sini Scholar karena jujur aku pribadi untuk skripsi aku yang 50 literatur itu kebanyakan itu berasal dari Google Scholar gitu. R lagi kan, ya, Google Scholar sumbernya gitu. Sama tadi dengan Google Books, jadi ketika teman-teman ingin mencari misalnya tentang metodologi penelitian, ya ketik aja kata kuncinya tentang metodologi penelitian. Tapi yang unik dari Google Scholar itu nggak semuanya bisa dibuka gitu, nggak semuanya bisa kita akses artikelnya. Ada yang hanya terpampang judul dan nama penulisnya aja. Ada juga yang sekalian nih ada link untuk menuju ke file PDF-nya untuk bisa kita download gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita akses. Jadi perlu bukan jadi sih, karena perlu izin supaya kita bisa dapetin yang kita cari itu. Kalau udah ketemu tapi nggak bisa diakses untuk langkah selanjutnya gitu ya. Paham kan maksudnya? Nah, jadi itu dia teman-teman tentang strategi gimana caranya untuk bisa dapetin 50 literatur kurang dari sebulan. Terus dari tadi aku ngomongin kenapa nggak harus buku cetak gitu. Kenapa mesti artikel gitu. Sebenarnya bukan mesti artikel sih, tapi gini, yang perlu teman-teman pahami juga karena dalam skripsi aku lebih banyak menggunakan artikel gitu ya ketimbang buku. Artikel itu, ya, artikel ilmiah adalah pembuktian teori. Sedangkan buku itu sumber teorinya. Maksudnya kita bisa dapetin teori A itu pasti dari buku tertentu. Yang mungkin udah diterbitkan tahun 70-an gitu kan. Maksudnya itu dibikinnya itu pas tahun sebelum kita lahir gitu. Sedangkan sekarang teknologi semakin canggih, zaman semakin berkembang, yang pastinya mungkin teori-teori tertentu itu mengalami perbaruan gitu, ada perkembangan yang terjadi. Nah, makanya di sini disarankan banyak-banyak baca artikel, pahami, dan kalau bisa rujuk sebagai literatur, karena artikel ilmiah, sekali lagi ya, artikel ilmiah adalah pembuktian teori yang kita dapetin dari buku itu tadi. Jadi mau itu penulisnya siapa, yang penting sumbernya itu dari jurnal yang jelas, kalau bisa jurnal yang berakreditasi gitu, itu bagus untuk dijadikan sebagai literatur. Nah, akhirnya sampai di penghujung pembahasan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kalau masih kurang paham silakan komen di bawah, atau yang punya kontak WhatsApp aku silakan hubungi aja. Kalau mau request konten-konten tentang kebutuhan mahasiswa yang kayak gini nih, itu silakan request aja. Nantinya akan aku bikin lagi yang lebih urgent lagi untuk teman-teman semuanya, karena berbagi itu indah ya ilah. Karena dengan kayak gini aku juga bisa belajar lagi gitu loh ya sih, karena biar dapat pahala aja gitu ya, ngasih berbagi pengalaman sama teman-teman semuanya. Oke?